Halo everyone, kembali lagi dengan aku di sini Theo, dan kali ini inilah konten perdana aku di tahun 2026, dan ini juga konten perdana aku setelah aku nggak ngonten 8 bulan. Dan banyak faktor yang menyebabkan aku nggak ngonten di 8 bulan terakhir ini. Dan doain aja ya di tahun 2026 ini aku sering-sering ngonten, dan jangan lupa kalian bagikan apalagi yang mau aku bahas gitu lah. Dan kali ini ada konten eksklusif tentang overthinking. Ini udah aku ringkas bagi yang teman-teman yang overthinking hari ini. Inilah cocok banget untuk teman-teman. Jangan lupa dinonton sampai akhir. Kenapa aku mau ngambil tema overthinking? Kenapa? Karena setelah aku baca buku Seperti Mie Ayam Sebelum Mati ini karya Brian Krishna, aku merasakan pengen ngebahas ini. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan overthinking, people pleasure juga masuk nih. Dan kalau kalian mau baca silahkan baca. Aku nggak mau banyak lagi ngebahas, sama aja aku nge-review buku di sini kan. Kalau misalnya aku cuma ngebahas buku. Dan kata studi 50% orang Indonesia sudah ngalamin yang namanya overthinking. Makanya aku mau ngebahas ini. Dan overthinking itu apa sih? Yang belum tahu apa itu overthinking? Overthinking itu adalah suatu kebiasaan untuk memikirkan secara berlebihan, dan itu dibuat di kepala kita dengan skenario berlebihan, dan itu membuat otak kita capek dan lelah. Maka dari itu kita itu dibuatnya stres. Ini kalau misalnya kita udah ngerasain dampaknya, kita sudah capek. Ini cocok banget buat kalian. Ini ada tips buat teman-teman semua, kan aku udah ngerasain juga, udah balik juga dengan overthinking. Yang pertama, belajar untuk biasa saja. Kalau kita belajar untuk biasa saja, maka dunia itu ya biasa-biasa saja. Karena apa yang kita lakukan itu akan ngefeedback balik ke kita, teman-teman semua. Dan ada filosofi kuno yaitu Stoikisme. Stoikisme itu ngajarin kita untuk bisa ngendaliin diri. Ada dua hal, yaitu yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Yang tidak dapat kita kendalikan contohnya ketika ada orang yang ngomongin kita, ngegosipin kita atau ngapain, itu yang bikin kita overthinking. Biarin aja gitu loh. Kita tidak dapat mereka itu kita setting, mereka kita kendalin. Kenapa? Karena itu diri mereka sendiri. Kadang juga ketika ada orang yang ngomongin kita, padahal orang yang ngomongin kita itu sebenarnya lebih buruk daripada kita tentunya. Dan hal yang bisa kita kenalin ya diri kita sendiri, untuk kita tidak overthinking. Ngapain kita harus overthinking? Yang kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena ya kita yang dapat mengendalikan. Ketika kita mendengar orang ngomong-ngomong itu, atau kita tidak bisa mengenalin orang ngomong baik tentang kita ya. Itu adalah stoikisme, teman-teman. Dan yang kedua adalah belajar untuk tidak nggak enakan. Kenapa? Banyak Gen Z sekarang itu nggak enakan banget orangnya, dan itu aku ngalamin sendiri. Dan orang yang nggak enakan ini tuh faktornya gara-gara dia itu peduli. Kalau kita peduli boleh banyak, ketika ada kita peduli dengan orang yang tidak peduli dengan kita, dan kita nggak enakan gara-gara itu merupakan salah satu faktor bodoh menurut aku juga pernah ngalamin, dan aku bilang aku bodoh banget. Kenapa? Orang aja ngomongin, bilangin atau kasar ke kita, tapi kita tidak ngapain gitu. Nggak usah kita nggak enakan sama orang yang buat kita jadi kayak gini gitu loh. Maka dari itu kita untuk belajar untuk tidak nggak enakan, karena itu bisa nyakitin diri kita, menyakitin mental kita. Buat teman-teman semua, jangan kita nggak tidak enakan gitu loh. Kenapa? Karena itu bisa nyakitin diri kita sendiri. Kita harusnya lebih paham dengan diri kita sendiri. Jangan kita itu paham dengan orang lain. Jangan kita usik orang lain, kita perbaiki aja diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah itu, belajar tidak peduli dengan omongan orang lain. Belajar untuk ini tentang ini. Kenapa kita harus belajar untuk tidak peduli? Karena yang harus kita pahami itu diri kita sendiri. Jadi kita tidak peduli. Kalau misalnya itu emang kritikan yang diberi saran, itu bagus banget kita terima kalau misalnya itu benar. Tapi kalau itu salah, maka kita biarin aja, nggak usah kita debat. Kenapa? Ketika kita debat dengan orang yang tidak tahu dengan diri kita sendiri, kita susah. Kenapa? Karena kita susah menjelaskannya, karena dia itu egois. Dan
Ada yang keempat lagi tipsnya, itu adalah kalian perbaiki habits kalian, habits positif kalian. Contohnya kita perbanyak olahraga. Olahraga itu juga membantu untuk mengalihkan pikiran kita dari overthinking, yang pikiran kacau kayak kabel kusut bisa diperbaiki perlahan-lahan. Dan juga aku saranan banget buat kalian semua untuk membaca buku. Kenapa aku saranin baca buku? Karena ketika kita baca buku, kita itu berdialog di dalam pikiran, dimana ketika kita berdialog dalam pikiran, kabel-kabel di dalam kepala kita yang kusut ini itu tuh dia perlahan akan membaik, perlahan akan tersusun rapi, karena kita berdialog di dalam pikiran kita sendiri, teman-teman semua. Makanya itu aku rekomendasi buat kalian semua untuk baca buku. Kenapa? Ketika kita baca buku itu ya berdialog dengan kepala kita, dan kita itu teralihkan dengan dialog itu. Bagus banget buat kalian. Coba dulu baca novel yang tipenya masih biasa-biasa saja untuk pemula. Jangan kita dengan pembahasan yang luar biasa, itu bikin overthinking juga. Kalau kita itu sudah mikir ini bahasanya ini artinya apa, jadi kita kalau mau ke teman-teman baca buku yang biasa-biasa saja, yang pemula-pemula aja dulu, baru nanti perlahan-lahan naikin level. Dan ini bagus banget, ini adalah salah satu penyebab aku sembuh dari overthinking aku sendiri, teman-teman semua. Dan teman-teman semua, segitu saja pembahasan aku tentang overthinking. Semoga ini menjadi salah satu terakhir untuk kalian overthinking setelah mendengarkan podcast singkat aku ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa dipantengin IG aku di setiap waktunya. Jangan lupa di follow juga. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Buat bagikan ke teman-teman kalian yang overthinking, bagikan ke teman-teman kalian yang overthinking, yang lagi itulah, bagiin pokoknya ya. Dan sampai jumpa, sampai di situ saja. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir. Goodbye.